samping radikal amino atau basa. Ini basa, ini basa. Tapi bedanya yang arginin itu rantai lurus ya. Kalau lisin juga rantai lurus, kalau histidin lihat aminonya atau basanya berbentuk siklik. Nah, ini tadi asam amino dengan rantai samping aromatik, ini aromatik, ini tirosin, ini fenilalanin, ini triptofan. Bedanya tirosin dan fenilalanin di sini tadi ya, OH. Kalau di tirosin dia berada posisi para, jadi ada OH, kemudian dia terletak di posisi para. Kalau fenilalanin tidak ada hidroksil. Kalau triptofan ada benzen, ada basa juga di sini ya. Ada basa siklik atau eh, apa namanya? Aminosiklik. Nah, ini eh, prolin, ini prolin. Jadi, struktur protein itu yang pertama tadi struktur primer. Struktur primer protein tidak lain adalah jumlah, macam, serta urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Hanya ikatan polipeptida saja yang terdapat dalam struktur ini dan tidak ada ikatan atau kekuatan lain yang menghubungkan asam amino yang satu dengan lainnya. Jadi ini, kalau primer itu rantai lurus ini kan tadi yang kita lihat struktur-struktur tadi, lisin, valin, fenilalanin, glisin. Nah, ini bergabung dengan peptide bond atau ikatan peptida yang menggabungkan. Ikatan peptida tadi apa antara ini antara amina dengan karboksilat terjadi reaksi dehidrasi. Itu adalah ikatan peptide. Jadi kalau misalkan kalian apa sekarang tuh lagi musim kan kosmetik-kosmetik itu menggunakan ceramide, peptide. Nah ini peptida gitu supaya kalian tidak apa sebagai orang kimia apa sih peptide itu ya ini peptide. Jadi protein yang digunakan untuk kosmetik juga. Selanjutnya setelah struktur primer, struktur sekunder. Struktur sekunder protein atau yang lebih dikenal dengan struktur helix terjadi karena adanya ikatan hidrogen antara atom oksigen dari radikal karbonil dengan atom hidrogen dari radikal NH yang terdapat dalam rantai polipeptida. Ini tadi yang struktur primer ya, saat dia melengkung itu ada O di sini dari karbonil dan ada H dari N. O dan H itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu antara O dan H. Kalau di apa protein itu dari O-nya dari karbonil, hanya dari N. Jadi ikatan hidrogen itu bisa juga ada di air. Jadi kalau misalkan di air, supaya gampang apa menggambarkan air itu kan apa namanya? Nah, ikatannya seperti ini. Jadi antara O dan H itu ada ikatan hidrogen. Kenapa gambarnya putus-putus? Jadi ikatan hidrogen itu mudah lepas. Kenapa tahu mudah lepas? Saat air itu ada di ember dan kalian ambil menggunakan gayung misalkan, air itu ya membentuk gayung lagi gitu kan, tidak
berada di ember karena dia ikatannya putus. Putus yang ada di ember diambil ke gayung. Nah, itu gampang lepas, itu namanya ikatan hidrogen. Kalau di protein, ikatan hidrogennya mudah lepas, bisa, bisa lepas. Contohnya apa? Eh, Dulu itu ada, ingat nggak, praktikum rambut yang keriting itu bisa jadi lurus menggunakan apa? Peroxide kan, diputus ikatannya, kemudian apa namanya, digabungkan kembali. Jadi yang rambutnya keriting, proteinnya itu menjadi lurus gitu. Jadi ikatan hidrogen pada protein juga bisa diputus ya. Nah, selanjutnya struktur tersier. Struktur tersier protein terbentuk karena terjadinya pelipatan rantai spiral atau wiru suatu rantai polipeptida sehingga membentuk protein globuler. Kemantapan dari struktur ini didukung oleh ikatan-ikatan elektrostatik, ikatan hidrogen, ikatan sistin, dan interaksi hidrofobik. Jadi ini eh, contoh struktur tersier dari protein. Apa aja ini tadi? Kalau O dan H itu ikatan hidrogen, kemudian ada sulfida, ikatan disulfida. Nah, ini ada hydrophobic interaction. Kemudian ada ikatan ion. Nah, bentuk-bentuk yang melingkarnya itu, kalau tadi kan melingkarnya itu dia rapi ya, single helix gitu kan, kayak per. Kalau ini jadi nggak beraturan gitu, karena adanya ikatan ikatan yang apa namanya, ber bertemu tapi tidak rapih gitu. Jadi dia terbentuk globuler di sini. Nah, ini kalau tiga dimensinya bentuknya seperti ini. Struktur kuartener. Struktur kuartener protein dibentuk oleh dua atau lebih rantai polipeptida yang saling dihubungkan oleh ikatan elektrostatik dan ikatan hidrogen. Protein dengan struktur kuartener ini sering disebut oligomer dan bagian-bagian pembentuk oligomer disebut protomer atau monomer. Jadi kalau tadi itu protein globuler itu ini, satu ini gitu ya. Nah, ini bergabung lagi nih. Itu namanya kuartener. Ini ada protein dari hemoglobin. Jadi seperti ini. Protein dari hemoglobin, dia mengikat apa? Nih, mengikat molekul oksigen yang kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Itu adalah hemoglobin. Jadi serumit ini darah kita gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita juga memberi makanan tubuh kita itu yang benar ya. Protein, lemak, karbohidrat, ya. Oke, ada yang tanyakan? Belum ada, Oke, nanti saya ini ya kirim ya sekalian yang kemarin. Yang kemarin belum ya yang lipid ya? belum ada Bu. Mm-mm. Oke, saya kirim sekalian hari ini di itu ya di e-learning. Oke, saya sudahi pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi